berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karlaver yang dikasihi oleh Tuhan, gimana keadaan saudara saat ini? Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan dan masalah kehidupan. Jangan takut, jangan khawatir, karena Bapa di surga itu peduli dan ingin memberimu pertolongan. Dia mengundang kita semua untuk datang kepada Dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pikul sendiri masalah hidupmu. Apapun masalah yang sedang saudara alami saat ini, mari kita hampiri Dia, kita bawa masalah kita, dengan iman kita percaya Dia akan memberi kita kelegaan, pertolongan, dan kemenangan dalam hidup ini. Kita datang kepada Dia. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu sempurna dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu murah hati, begitu rindu untuk memberkati kami. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu dalam keadaan sebagai orang yang punya pergumulan hidup, letih lesu secara psikis, bahkan kami berbeban berat, tidak mudah perjalanan hidup yang kami lalui. Tetapi kami percaya dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberi kami kelegaan. Kami akan menjadi tenang, kami akan menjadi kuat, bahkan kami akan menemukan hikmat Tuhan, menemukan jalan keluar yang terbaik. Sungguh kami bersyukur karena Engkau di pihak kami, Engkau membela kami, Engkau menginginkan yang terbaik terjadi dalam hidup kami, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan melewat setiap masalah-masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Bapa, kami juga membawa korban syukur kami, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kiranya Engkau bersukacita, Engkau berkenan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia Bapa yang memelihara kita. Mari datang padanya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik
Kadang sebuah masalah atau pergumulan hidup itu menguras pikiran kita, emosi kita. Karena fokus kita hanya pada masalah itu. Kita tidak coba menemukan hikmah di balik semua masalah yang ada. Kita tidak berusaha menemukan hal-hal baik yang Tuhan akan kerjakan lewat masalah-masalah itu. Akibatnya karena kita gagal melihat sisi lain dari sebuah masalah, kita menjadi cemas, kita menjadi putus asa, kita menjadi gelisah, kita menjadi frustasi dengan keadaan yang sedang kita alami. Itu membuat hati kita, iman kita itu menjadi lemah. Kalau ini terjadi, maka produktivitas hidup kita juga akan sangat bermasalah. Kita tidak akan menikmati hidup kita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, sisi lain dari sebuah masalah itu ternyata sesuatu yang baik. Tapi sebelum kita lihat lebih lanjut, mungkin ada yang mau cerita kisah atau cerita yang menegaskan tentang hal-hal seperti itu di hari-hari kita. Ada, silakan. Iya Pak, saya pernah dengar cerita dari teman bahwasanya ada seorang anak Tuhan yang dia mengalami putus asa seperti yang Bapak bilang, karena di dalam usahanya mungkin mengalami masalah yang cukup pelik Pak. Dia sudah berusaha dengan berbagai cara, semua upaya udah dia lakukan, termasuk doa pun dia sudah lakukan, tapi dia rasa dia nggak menemukan jalan keluar. Sehingga ya putus asa itu membawa dia lebih hancur dan hancur lagi Pak. Itu gimana Pak? Banyak orang mirip seperti itu ya, jadi hanya fokus pada masalahnya, nggak ada pengharapan, dia lakukan sesuatu yang normatif. Berarti kalau ada masalah ya berdoa, minta tolong dukungan doa juga dari orang lain. Tetapi hanya doa yang fokusnya adalah supaya dia cepat selesai dari masalah. Dia lupa bahwa setiap permasalahan itu pasti ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kemerosotan dalam bisnis kita? Mengapa Tuhan izinkan ada masalah dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita? Mengapa rumah tangga kita juga ada masalah? Semua ada alasannya dan Tuhan izinkan pasti ada tujuan yang baik di dalamnya. Artinya ada kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan. Fokus pada hal-hal yang buruk dari masalah itu yang membuat orang jadi putus asa. Bahkan mungkin ada yang jadi kecewa dengan Tuhan. Dia tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau beribadah, berhenti melayani, alasannya Tuhan tidak peduli dengan saya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa melihat sisi di mana Tuhan akan bekerja ketika masalah itu terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita harus menyikapi pergumulan berat yang kita alami itu Pak? Prinsip yang seperti itu ya yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa melihat sisi yang berbeda dari pergumulan yang sedang kita alami. Tetapi untuk lebih jelas kita buka Injil Lukas. Ada sebuah cerita yang ditulis di situ bisa menolong kita bagaimana kita punya sikap yang benar sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mengalami pergumulan, bahkan pergumulan yang sangat berat. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kisahnya ini tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa penderita sakit kusta di masa itu dianggap sebagai penyakit kutukan. Orang-orang yang terkutuk. Lalu secara sosial dia akan disingkirkan dari masyarakat. Dia tidak boleh tinggal di rumah keluarganya sendiri. Dia tidak boleh ngobrol terlalu dekat dengan orang-orang yang dia kasihi. Harus ada jaraknya. Sekian meter itu sudah ditetapkan. Mereka tidak boleh tinggal bersama dengan orang lain. Di rumahnya sendiri saja nggak boleh, apalagi di tengah-tengah masyarakat. Pasti sebuah
pergumulan yang sangat berat. Tidak hanya secara fisik dia merasa dia sakit, tetapi secara sosial dia juga sakit karena disingkirkan. Dia juga menjadi kesepian karena dia tidak bisa dekat dengan orang-orang yang dia kasihi. Benar-benar dia menjadi orang yang merasa dirinya sangat sial nih. Karena nggak punya siapa-siapa, tidak bisa lakukan apa-apa. Mereka hanya bisa tinggal di luar kota bersama dengan teman-teman yang sama-sama kena sakit kusta. Jadi antar mereka yang ngobrolnya hanya sesama orang yang punya penderitaan yang sama. Kita bisa bayangkan orang-orang seperti ini biasanya isinya hanya semakin membuat jiwanya terpuruk, tidak bahagia. Kalau orang yang terluka berkumpul dengan orang yang terluka, orang yang tertolak berkumpul dengan orang yang tertolak, obrolannya biasanya apa? Pasti akan membicarakan hal-hal buruk tentang kekejaman, tentang jahatnya orang-orang yang sudah membuang mereka. Mereka meratapi nasibnya karena mereka tidak bisa bekerja, berarti hidup juga jadi sulit. Mereka harus jalani, harus makan apa adanya. Situasinya sangat sulit sekali. Bukan hal yang mudah untuk dijalani. Pergumulan yang berat itu kemudian menemukan solusi yang terbaik ketika mereka mendengar Yesus masuk di kota di mana mereka berada. Kita perhatikan di sini, ini yang mereka sikapi. Akhirnya mereka punya sikap yang baru ketika mendengar Yesus datang. Mereka berusaha untuk datang kepada Yesus. Ayat 12 dan 13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Mereka berseru kepada Tuhan Yesus walaupun ada keterbatasan. Di situ kan disebutkan mereka berdiri agak jauh. Tetapi walaupun tidak bisa dekat dengan Yesus, mereka tetap berseru, minta perhatian, belas kasihan Yesus untuk menolong mereka. Kalimat itu dan keberadaan mereka yang agak jauh itu menegaskan apa? Mereka tidak biarkan apa reaksi orang lain, apa stigma orang lain terhadap mereka. Mereka taruh harapannya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang menghalangi kita untuk punya pengharapan seringkali kan justru orang-orang yang dekat kita. Termasuk orang-orang yang melayani. Mereka tidak boleh mendekat secara sosial jelas. Mereka tidak boleh dekat dengan orang lain. Tetapi bisa jadi murid-murid Yesus itu juga menghalangi mereka untuk mendekat Yesus. Kalau kita ingin menyikapi dengan cara benar pergumulan hidup kita, jangan biarkan orang lain itu menggerus pengharapan kita kepada Tuhan. Harapan kita kepada Tuhan itu harus kita pertahankan karena kita percaya bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang peduli dengan kita. Walaupun satu orang pun di dunia ini tidak ada yang peduli kepadaku, tidak ada satu orang pun yang menginginkan kehadiranku. Tidak ada satu orang pun yang bisa terima keadaanku. Tetapi aku tahu bahwa Tuhanku itu tetap menerimaku, tetap mengasihiku, tetap menginginkan aku. Saudara, taruh harapanmu kepada pribadi Yesus. Jangan biarkan orang lain merusak pengharapanmu. Ada hal-hal yang menghalangi kita, tetapi Tuhan itu tidak pernah terbatas. Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh manusia. Amin. Tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa berseru kepadanya, minta pertolongannya, minta belas kasihannya. Jadi bagi saudara-saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan-pergumulan yang berat, bahkan ada sesuatu yang menyakiti hatimu karena engkau mengalami seperti yang dialami penderita sakit kusta ini, menghakimimu, menyingkirkanmu, menolakmu, tidak bisa menerima keberadaanmu.
Yang ada mereka hanya mengolok-olok dirimu saja. Apalagi kondisinya saudara sedang terpuruk saat ini. Saudara sedang dalam pergumulan dengan rumah tanggamu. Saudara sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaanmu. Semakin banyak orang-orang yang menghakimimu. Semakin banyak orang yang nyinyir. Apa saja itu dikritik. Dia merendahkanmu. Dia mengucapkan kata-kata yang sungguh menyakitimu. Jangan biarkan pengharapanmu kepada Tuhan menjadi rusak, menjadi padam gara-gara sikap orang itu. Harapanmu hanya kepada Tuhan. Amin. Perkataan-perkataan itu tidak boleh terus menyakiti kita. Tidak boleh mengganggu iman kita. Lepaskan pengampunan dan jangan ditaruh dalam pikiranmu terlalu besar. Jangan dirasa-rasakan perkataan-perkataan yang menyakitkan itu. Ampuni, lupakan, arahkan hati dan pikiranmu pada pribadi Tuhan yang mengasihimu. Itu yang dilakukan oleh 10 penderita sakit kusta. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara-saudara, ini sangat menarik sekali. Kadang-kadang kita menjadi ragu, tadi bisa karena perlakuan orang lain terhadap kita. Terutama orang-orang yang kelihatannya secara fisik dekat dengan Tuhan. Karena rajin berdoa, rajin melayani, rajin beribadah, atau bahkan hamba Tuhan. Itu kadang-kadang bisa mengganggu pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan. Bisa seperti itu. Tetapi ada hal lain lagi. Ada hal yang lain lagi. Kita menjadi ragu dengan Tuhan dan kita hanya fokus pada masalah yang kelihatannya terlalu berat itu. Karena pikiran kita itu tidak mau kita taklukkan pada pikiran Tuhan Yesus. Kita berpikir kita lebih tahu dari Tuhan. Kita berdoa nyuruh Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kita pikir. Kita menginginkan Tuhan lakukan sesuatu seperti keinginan kita. Dengan kata lain, berarti kita akan merasa kita ini pintar. Kita ini mampu. Ketika berdoa pun kita memerintahkan Tuhan untuk melakukan seperti yang kita pikirkan. Kalau seperti itu kan salah pemahaman ini. Berarti kita menempatkan diri kita jadi Tuhan, sementara Yesus pesuruh kita. Sementara mulut kita berkata dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, kita yang harus tunduk kepada dia. Termasuk pikiran kita harus kita taklukkan, harus kita tundukkan kepada pikiran Kristus. Yesus memerintahkan 10 orang kusta tadi, kamu pergi kepada imam. Ini tidak masuk akal, bertentangan dengan hukum agama di masa itu. Orang itu kalau dia menderita sakit kusta, kapan dia datang kepada imam? Kalau dia sembuh. Datang kepada imam, imam akan memeriksanya bahwa dia benar-benar sudah sembuh, kemudian melakukan ritual pentahiran kepada orang itu. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan mereka, temui para imam padahal mereka masih sakit. Itu kan nggak masuk akal. Ini kan bisa buat mereka malu. Kalau datang kepada imam sementara mereka masih sakit kusta, mereka diusir. Mereka tidak boleh masuk ke rumah ibadah. Tetapi disinilah luar biasanya iman dari 10 penderita kusta itu. Mereka taklukkan pikiran mereka pada pikiran Kristus. Sehingga apa yang diperintahkan Tuhan Yesus mereka kerjakan. Saudara, ini salah hambatan yang lebih sulit dari perkataan orang tuh. Perkataan diri kita sendiri nih, pikiran kita sendiri. Kita jadi orang Kristen menghalangi kuasa Tuhan bekerja, bukan karena orang lain menghalangi pikiran kita. Oleh sebab itu, kalau ingin saudara
mengalami kemenangan, masalahmu selesai. Taklukkan pikiranmu pada pikiran Kristus. Kerjakan apa yang Dia perintahkan. Taati firman-Nya, walaupun itu bukan sesuatu yang biasa dilakukan. Tetapi kalau firman Tuhan diberikan kepada kita, lakukan segera. Dalam proses ketaatan itulah kuasa Tuhan bekerja. Ketika mereka berjalan mentaati perkataan Yesus, di tengah perjalanan, kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Mereka semua menjadi sembuh. Mereka datang kepada imam, benar-benar sudah sembuh. Ini namanya langkah iman kan? Kita melangkah bukan karena kita sudah tahu tahap-tahapnya, enggak. Yang kita tahu karena Tuhan yang berkata, aku percaya, aku mentaati. Dalam prosesnya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Luar biasa ya. Dan bagian terakhir dari perikop ini Tuhan ingatkan sebenarnya. Dari 10 orang yang disembuhkan itu, 1 orang akhirnya kembali kepada Yesus. Bagi dia yang terpenting itu memuliakan Tuhan Yesus dulu, bersyukur dulu. Nanti baru datang kepada imam, oke. 1 orang itu datang kepada Yesus dan Tuhan Yesus kemudian memberi apresiasi. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, orang yang sembuh, orang yang alami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa dialami seseorang. Tetapi itu tidak akan membuat hidupmu diselamatkan dari api neraka, dari murka Allah. Tetapi yang membuat engkau diselamatkan dari murka Allah adalah ketika engkau datang secara pribadi kepada Yesus Kristus. Kita ingin disembuhkan Tuhan, ingin ditolong Tuhan, tidak salah. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita, kita datang pribadi kepada Tuhan. Dan hidup kita menjadi sebuah penyembahan di hadapan Allah. Itu tujuan dari semua berkat, itu tujuan dari semua mujizat dilakukan oleh Tuhan. Jadi apa yang sedang saudara alami saat ini? Sakit apa yang sedang saudara alami? Penderitaan batin apa yang sedang saudara alami? Mungkin saudara terluka karena saudara ditolak orang lain, karena orang memojokkan saudara, memperlakukan saudara dengan tidak adil, mempermalukan saudara di depan orang lain, tidak menerima saudara, menolak saudara sedemikian rupa, rasanya sakit dan itu mengganggu imanmu. Bahkan akhirnya saudara berpikir, aku ini orang sial, aku ini orang yang buruk, aku nggak mungkin bisa berubah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, apapun keadaanmu, apapun perkataan orang lain terhadapmu, pengharapan dalam Tuhan Yesus masih ada. Amin. Taklukkan pikiranmu, ikuti, taati firman Tuhan, responi firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan bisa mengubah keadaan setiap orang. Tuhan bisa pulihkan sedemikian rupa. Sehingga orang yang dianggap terkutuk seperti penderita sakit kusta, itu pun Tuhan bisa pulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami situasi yang begitu menyakitkan seperti penderita sakit kusta. Mereka dipermalukan, mereka ditolak, mereka disakiti, mereka tidak diperdulikan, mereka dibuang oleh keluarganya sendiri. Sehingga mereka memberi label yang buruk terhadap dirinya. Mereka menghakimi dirinya sendiri sebagai orang sial, sebagai orang yang tidak punya masa depan. Tetapi hari ini biarlah saudara ini boleh Tuhan jamah. Roh Kudus menjamah hati mereka. Roh Kudus menumbuhkan kembali pengharapan mereka. Roh Kudus menolong mereka bisa melihat
dirinya sebagai pribadi yang bernilai, yang berharga, yang istimewa, yang disiapkan masa depan yang terbaik, yang dari Tuhan. Lembutkan hatinya supaya mereka bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah berkata-kata menyakitkan, memperlakukan yang buruk terhadap mereka. Tuhan, lembutkan hatinya, mampukan mereka untuk melepaskan pengampunan kepada mereka. Tuhan pulihkan hatinya, dan Tuhan juga buka pikirannya sedemikian rupa sehingga bisa melihat kebenaran firman Tuhan dengan cara yang menumbuhkan pengharapan dan imannya kembali. Bapa, lakukan pekerjaan-Mu yang ajaib kepada saudara-saudara kami ini, supaya mereka boleh kembali melihat dirinya yang berharga. Mereka menjalani hidupnya dengan penuh pengharapan, penuh sukacita, dan melihat masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi mereka semuanya. Bapa, berkati orang-orang yang sedang terbaring dalam keadaan sakit, supaya mereka juga punya pengharapan kembali. Tidak peduli apa yang dikatakan dokter, vonis dokter terhadap mereka, atau perkataan-perkataan orang di sekitarnya yang selama ini membuat mereka menjadi pesimis bahwa mereka akan bisa sembuh atau tidak. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini kiranya menumbuhkan pengharapan dan iman mereka. Dengan imannya Tuhan bergerak, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya sesuatu yang ajaib akan terjadi. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Yesus Kristus dimuliakan oleh banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saudara selalu ada pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Belajar taat, belajar beriman apa yang Tuhan firmankan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, membutuhkan sahabat doa, apapun pergumulan saudara, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa mengubah keadaanmu menjadi lebih baik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.